keluar firman Allah Subhanahu wa taala, diberikan pada lisan beliau, dikatakan, "Qul lam tu'minu." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum serius imannya. Tuh, belum sampai ke jiwa. Belum serius. Ya. Qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi katakan, kamu baru masuk Islam. Nah, sekarang persoalannya, apakah semua orang yang berkata saya beriman sudah otomatis perbuatannya akan langsung baik? Belum tentu. Karena pernah ada kasus di zaman Nabi, langsung dicontohkan langsung di zaman itu dan diberitakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-14. Ada orang Arab Badui yang langsung berkata saya beriman. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman." Maka karena iman perkara hati, Nabi tak bisa langsung menilai hati orang kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai hati seseorang dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat keluar firman Allah Subhanahu wa taala diberikan pada lisan beliau, dikatakan, "Qul lam tu'minu." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum serius imannya. Tuh, belum sampai ke jiwa. Belum serius. Ya. Qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi katakan, kamu baru masuk Islam. Ya, kalimatnya baru di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, baru di lisan. Cuma belum sampai ke jiwa. Kalau Anda ingin melatih, kemudian bertanya pada Allah, "Ya Allah, saya ingin bertanya, bagaimana melatihnya?" Karena bahaya kalau iman cuma di lisan. Ini baru di lisan, apalagi yang di lisan gak diucapkan, cuma di KTP dituliskan. Maka KTP-nya yang beriman tuh. Orangnya bisa tidak. Ya. Ini Anda bayangkan, diucapkan saja, nggak nyampe ke hati, bermasalah. Apalagi cuma dituliskan di KTP, di identitas, diucapkan nggak pernah. Itu yang paling bahaya. Jadi kalau iman itu betul-betul telah tersambung di hati kita. Misal kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, itu kalimat iman. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan di lisan. Dan masuk ke dalam hati. Ya, masuk ke dalam jiwa. Karena iman tadi pekerjaan hati. Maka iman yang ada di hati ini akan memberikan pancaran-pancaran, akan memberikan sinyal-sinyal kepada seluruh anggota tubuh kita untuk berperilaku, untuk berbuat. Dalam bahasa Arab, berbuat, berperilaku disebut amal namanya. Amal. Ya, tangan beramal, kaki melangkah beramal, berperilaku. Ya, lisan berkata itu amalnya, telinga mendengar itu amalnya. Maka iman ini bukan sekedar hadir dalam jiwa, maka dia akan diekspresikan, dibuktikan iman ini dengan memberikan sinyal pada seluruh anggota tubuh kita untuk berekspresi, berperilaku sesuai dengan bimbingan iman yang ada dalam jiwa ini. Karena itulah banyak ulama mengartikan ketika seorang sudah beriman, iqrarum bil lisan, ya, dia mengucapkan komitmen, ya, mengucapkan, menetapkan dengan lisannya, wa tasdiqum bil qalbi, dia benarkan, yakinkan dengan jiwanya, wal amalu bil jawarih. Setelah itu, iman yang terpatri di jiwanya akan membimbing seluruh anggota tubuhnya untuk berekspresi. Nah, karena dibimbing oleh iman, maaf sekali, karena iman ini tadi melahirkan sumber ketenangan dari kata aman, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu baik, ya, dan karena sifat ketenangan, keamanan yang bersumber dari Allah baik, maka semua ekspresi yang dibimbing oleh iman itu pasti baik. Dalam bahasa Arab, setiap kebaikan yang dibimbing oleh nilai-nilai yang baik, maka disebut dengan soleh namanya. Pekerjaannya amal, ya, perbuatan baik yang disebut soleh. Kalau kita satukan jadi amal soleh. Karena itu, semua orang beriman dalam setiap waktunya, apakah tidurnya, makannya, kerjanya, masaknya, nontonnya, semua yang dia kerjakan pasti soleh, pasti baik. Ya, waktu yang dia gunakan pasti soleh. Waktu yang digunakan untuk beraktivitas disebut asr namanya. Turun Quran surah 103 Al-Asr. Allah berfirman, wal asr, demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas.
Innal insana lafi khusr. Setiap manusia banyak yang rugi karena memanfaatkan waktu, karena menggunakan waktu, memanfaatkan waktu untuk perbuatan yang tidak penting, ya. Ada orang yang bisa terlepas dari salah menjadi soleh. Siapa dia? Illalladzina amanu wa amilu solihat. Coba lihat. Ya, ketika Allah menyebutkan kalimat iman, illalladzina amanu, iman, lantas bersanding dengan apa? Wa amilus solihat, iman, amal, iman, amal. Karena itu jangan heran, di dalam Al-Quran setiap disebutkan kalimat iman, bersanding dengan fungsi anggota tubuh, pasti diarahkan pada yang baik. Jadi kalau orang sekedar mengucapkan saja, tidak dibenamkan pada jiwanya, terpapat di sanubarinya, maka iman itu tak akan membimbing dia menjadi pribadi yang baik.